Semua anak-anak, selamat bertemu kembali. Kita di kelas baru dengan suasana baru, model pembelajaran baru. Oke ya. Semoga semua bisa mengikuti dengan baik. Itu suara apa ngung itu, Bu? Enggak tahu dari siapa, itu juga belum. Suara ngung patah nih. Ya. Suara-suara lain dimatiin dulu ya. Suara-suara lain dimatiin dulu, sayang. Ya, matiin dulu semuanya. Jadi kita fokus ke masing-masing. Ya, Bu. Oke, kita selamat ketemu lagi dengan Ibu ya, wajah baru muka lama. Ya. Kita baru belajar di suasana baru muka lama, Bu. Ya, iya kan suasana baru muka lama, bener kan? Ibu tadi ngomongnya wajah baru muka lama. Oh gitu ya. Ayo. Sama-sama aja, Bu. Ya. Ibu cantik loh. Bu, katanya tadi Ibu cantik. Alhamdulillahirobbilalamin. Kelas 12. Oke, kita fokus ke pelajaran karena waktunya sempit sekali ya. Waktunya sempit sekali. Iya, Bu. Jadi di kelas 12 ini ada banyak materi yang bisa Ibu katakan biologi kelas 12 itu paling tidak menyenangkan, paling sulit, paling marahin ngantuk. Ya, karena apa? Di biologi kelas 12 itu apa yang kita pelajari, kamu nggak bisa merasakan, nggak bisa membayangkan, nggak bisa melihat. Ya, hampir semua yang ada di dalam tubuh kita sebenarnya proses itu. Tetapi karena kita tidak merasakan, kita tidak bisa melihat, apalagi sih ngebayangin seperti kelas kemarin ya. Kalau kelas kemarin kan, pencernaan tuh seperti ini, aku lapar seperti ini. Gitu. Ya, aku nggak bisa dengerin tahu, aneh. Aku pengen bikin suara guru tuh. Aku ngantuk seperti ini. Tapi nggak ada suara. Oke, tidak ada yang ngomong. Halo. Ayo semua off, mulutnya off, dengerin Ibu. Halo. Di kelas 12 itu banyak materi tentang pengayaan sebenarnya, pengembangan dari kelas 11 dulu. Kalau kelas 11 dulu kita belajar tentang sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem pernafasan. Lah di sini nanti proses yang ada di dalam tubuh yang akan kita pelajari ya. Jadi mohon disiapkan semuanya. Kita langsung aja ya untuk materi pertama. Materi pertama biologi kelas 12 itu sudah dibuka belum? Ini malah suara guru, Mbak. Ada yang punya buku enggak? Buku pendamping. Yang kemarin di-share Pak Labib itu di-download enggak? Saya tanya dulu. Download, Bu. Download, Bu. Baca enggak? Baca semalam. Oke, berarti kalau dibaca, berarti kamu sudah punya bayangan apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi untuk bab pertama, langsung ke pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Ya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, siap. Jadi tentunya nggak asing sih istilah pertumbuhan, perkembangan, tumbuh. Ya, oh ini sudah tumbuh misalnya. Oh dia sudah berkembang. Jadi, nah sekarang ini saya punya apa namanya nih, biasa Ibu nulis di PowerPoint itu ya. Ini nanti yang akan kita pelajari di bab, kelihatan kah? Kelihatan? Itu loh, gede banget tulisannya Ibu, kayak bagus bener kok nggak terlihat. Pertumbuhan, nih pertumbuhan. Ya, itu ditulis Bu. Nggak perlu nggak Pepan. Ya, pokoknya itu hanya kita saja. Pertumbuhan, nanti ada yang apa itu irreversible, apa itu dapat diukur, apa kualitatif, apa kuantitatif, itu nanti akan saya jelaskan di situ ya. Kemudian yang kedua adalah perkembangan. Nah, perkembangan itu apa?
proses menuju dewasa dan sebagainya dan sebagainya. Oke, ini sedikit ringkasan ya, sedikit ringkasan. Nah ini nanti akan dijelaskan satu-satu. Cukup? Cukup bisa dilihat? Cukup ya? Oke, sekarang kita mulai ya. Kita mulai materi hari ini. Pertumbuhan. Katanya. Jadi ini sesi tanya jawabnya langsung ya. Jadi tidak nanti ada waktu sendiri untuk tanya, itu enggak usah. Jadi begitu ibu tanya kamu bisa jawab. Bisa? Ya gitu ya. Tanggal akhir. Ribut anteng. Ya. Sekarang kalian pernah dengar kan? Sering bahkan ya setiap hari tumbuh. Ini wis tumbuh. Ini saya tanya, apa sih tumbuh itu? Pertumbuhan itu? Maka suaranya kok nggak balik? Apa sih tumbuh? Ada yang tahu? Tumbuh, pertumbuhan. Artinya? Bertambah. Pertumbuhan adalah perubahan volume. Bertambah dewasa. Peristiwa perubahan biologis pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran, volume, massa, tinggi, dan sebagainya. Ya. Nah, pertambahan, ya. Pertambahan ukuran, ya, ukuran makhluk hidup yang terdiri bisa dari volumenya, bisa dari bobot, tinggi, apa tadi? Massa, berat. Ya, jadi tumbuh itu artinya menjadi lebih besar. Ya, menjadi lebih besar. Ya. Tapi yang menjawab masih kurang. Ini yang Itu suaranya menjadi lebih besar. Yang sifatnya irreversible. Apa itu? Irreversible. Ya. Reversible itu artinya bisa kembali. Kalau ini no, tidak dapat balik ya. Tidak dapat balik. Jadi kalau dia udah besar nggak bisa ngerti lagi. Maksudnya gitu. Jadi pertambahan ukuran, baik volume, kemudian berat, tinggi, besar, ya. Yang sifatnya irreversible, tidak bisa kembali lagi seperti semula. Itu pertumbuhan, ya. Pertumbuhan. Jadi, ya, pertumbuhan ini bisa diukur. Ya, misalnya kamu dari tinggi anak-anak ya cuman 50 cm. Terus dari 5 tahun lagi kamu dihitung tingginya. Ini jadi 100 cm misalnya. Terus sekarang ini sudah menuju dewasa menjadi 170 cm. Itu namanya tumbuh. Bisa diukur dengan alat. Itu adalah tumbuh. Ya, bisa diukur dengan alat tumbuh. Nah, terus kalau berkembang, apa yang berkembang? Berkembang biak, Bu. Berkembang biak. Ya, nanti memang arahnya ke situ. Lebar, Bu. Berkembang, Bu. Lebar. daun. Memang nanti arahnya ke situ, berkembang biak. Tapi di sini pengertiannya dulu, nak. Pengertiannya apa? Pengertiannya berkembang. Ayo, mau? Bu. Berkembang adalah Ya, berkembang itu artinya di sini bisa dikatakan menuju dewasa. Atau misalnya gini, kamu nanam cabai, kemudian cabai dari pohon yang hanya 3 daun, terus dia nanti
banyak cabang, itu masih tumbuh. Ya, itu masih tumbuh. Kemudian dari cabang dia berbunga. Nah, ini. Nah, itu artinya di sini mulai dia berkembang, artinya bukan kembang-kembang bunga ya, artinya berbunga itu artinya bunga sebagai alat aja kalau di dalam tumbuhan. Ya, bunga sebagai alat apa? Bahwa oh ini sudah tumbuh bunganya. Itu sebagai alat apa? Reproduksi. Oke, alat reproduksi. Berarti pengertiannya apa? Berkembang tadi berarti pengertiannya? Proses menuju tingkat kedewasaan pada masing-masing individu. Dengan ditandai warna berkembangnya daun, warna batang, reproduksi atau kematangan bunga. Jadi kalau kamu itu sudah dari bayi kemudian tumbuh menjadi sekarang, kemudian yang perempuan mohon maaf sudah mengalami masa-masa menstruasi, artinya kamu tuh sudah tumbuh dan berkembang. Makanya sudah mulai berfungsinya alat-alat reproduksi. Itu artinya berkembang. Nah, tapi dengan artinya di sini tidak bisa dipilah-pilah, tidak bisa dipilah-pilah antara tumbuh dewe, berkembang dewe, sendiri-sendiri itu nggak bisa. Karena pada makhluk hidup itu pertumbuhan akan diikuti dengan perkembangan. Ya, pertumbuhan akan diikuti dengan perkembangan. Artinya tidak tumbuh sendiri, harus tumbuh mandek baru berkembang, tidak. Jadi dia di sini tumbuh dan berkembang itu seiring sejalan. Seperti kamu seiring sejalan, ya kan? Iya. Mulai bucin. Ayo siapa yang seiring sejalan sampai kelas 12? Bu, Ya, jangan. jalan. beda jalan, Bu. Oh, gitu ya. Beda jalur, Bu. Oh, beda jalur kok. Jalur. Kasihan ya. Oke. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kembali ke pertumbuhan. Ayo. Halo, tidak berisik. Udah, sianya udah. Ya, sianya udah. Pertumbuhan tadi dapat diukur kan? Pertumbuhan tadi dapat diukur kan? Seperti kalian tinggi tadi latihan sama berat. Sama beratmu. Tadinya beratnya SD itu 30, sekarang waktu SMA beratnya udah 60. 40. Nah, ya mungkin siapa yang lebar? Siapa yang lebar ya? Yang lebar di sini. Fajar, Bu, Fajar. Fajar lebar ya Fajar. Ya, artinya bisa diukur tinggi, berat kalau manusia sih ya. Kalau manusia bisa diukur. Tumbuhan juga bisa diukur tingginya sudah berapa, daunnya menjadi berapa banyak. Ya, itu namanya. Kalau nggak nambah tinggi-tinggi? Hah? Kalau nggak nambah tinggi. Nah itu nanti kita Kecil. itu nanti kita bahas kenapa. Apa yang mempengaruhi pertumbuhan itu nanti kita bahas di sini. Ya. Yang mempengaruhi itu apa? Itu. Oke, ya. Mulai ya, stop ya. Karena tadi dapat diukur, jadi dia bisa sekarang kualitas. Oh, nah beratnya usia 17, beratnya cuma 35. Berarti kualitasnya nggak bagus. Secara kualitas itu apa? Mutu. Ya, jadi artinya pertumbuhan ini bisa diukur secara kualitas dan kuantitas. Kualitas itu mutunya. Misalnya kamu usia SMA ke 12, ya usia sekitar 17-18. Itu bobotnya paling enggak harus 45 sampai 50. Nah sekarang cuma 36-37. Itu berat atau ukuran sepatu? Gitu ya. Artinya itu kualitas itu loh bisa diukur ya, bisa diukur kualitas mutunya. Berarti kalau usia sekian, berat sekian, tinggi sekian itu
enggak wirelessnya kurang bagus gitu misalnya. Terus suara apa lagi? Halo, suara apa? Ada yang ketok-ketok pintu. Kemudian yang kedua adalah kuantitas. Kuantitas itu jumlah, ya. Jumlahnya berapa tingginya tadi? Itu jumlah. Berapa beratnya? Itu jumlah. Ini suara apa tuh, Bu? Ya ini. Bu, itu suara nging-nging itu apa tuh, Bu? Kayak jangkrik itu, Bu. Di sini aman loh. Di sini nggak ada siapa-siapa. Ini cuma ibu sendiri. Suaranya nying-nying. Suaranya nging Pak katanya. Bingung. Nah, tumbuh itu bentuknya grafik. Itu loh, Bu, ngingingnya, Bu. Nggak kedengeran jadinya Ibu ngomong apa. Apa ya? Ya mohon maaf ini karena memang kalau online kayak gini tuh banyak kendala, Nak. Ya, banyak kendala. Banyak kendala. Mikrofonmu paten ono lho. Kalau nih ya. Jangkrik gede tenan, Bu. Hmm? Jangkrik gede tenan. Apa ya? Jangkrik. Jadi tadi kan saya bilang pertumbuhan itu kan bisa diukur, dia bisa digambarkan secara grafik, grafik namanya grafiknya sigmoid, huruf S, ya sigmoid, huruf S. Jadi tumbuhnya itu apa namanya seperti grafik seperti ini. Bisa saya enggak ya? S huruf S, maaf tintanya tinta merah. Grafik S, saya gambarkan untuk ininya ya. Pertumbuhan itu membentuk sigmoid. Seperti ini. Ya. Ya, jadi ke sana. Ini pertumbuhan awal, ya, pertumbuhan awal itu dia lambat. Pertumbuhan awal itu dia lambat. Membentuk apa, Bu, tadi, Bu? Sigmoid, S, huruf S, sigmoid. Ya, ini nih, kamu lihat grafiknya dari bawah. Ya, dari bawah ini tumbuh lambat, perlambatan, pertumbuhan awal. Ya, pertumbuhan awal itu paling lambat ya. Biasanya usia kalau manusia ya apa? Jadi dari baby sampai 2 bulan 3 bulan itu. Kemudian dia akan melonjak drastis ke atas. Ya. Pertumbuhan maksimal. Jadi seperti kamu tadi lah yang protes, Bu, kalau nggak nambah tinggi gimana itu ya. Artinya ini kamu nggak tinggi dulu nih. Dari usia baby sampai usia setahun, usia 2 tahun itu tingginya tetap sekian kan, begitu aja. Dari 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sampai 15 tahun. Mbak ya, udah pulang, Pak. Kamu paling cepet kan di sini kan? Kamu paling cepet kan? Tumbuhnya cepet banget. Betul lah, Uripin. Mbak ya. Halo. Anak kalau Iya, sudah, Bu, ya aku nggak berisik, ya, Bu. ya. Anak kalau sudah usia sekitar 6-7 tahun sampai 15 tahun tumbuhan paling cepat. Lah nanti kamu akan stagnan, stop. Usia 18 tahun, 20 tahun stop. Makanya tadi kamu tanya, Bu, aku nggak nambah tinggi. Berarti Udah. berarti sudah ini sampai sini. Mbak. Jadi bentuknya sigmoid, pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya sigmoid huruf S, sehingga apa namanya bisa diukur, bisa dilihat, cukup ya. Bu, jadi, yuk. Kalau misal umur 20 tahun masih tumbuh tinggi itu gimana, Bu? Ada banyak faktor. Pertumbuhan itu kan ada banyak faktor. Nah, kita belum bahas ke sana ya. Artinya, oke, nggak apa-apa. Jadi kita bisa tumbuh berkembang dengan baik itu ada 2 faktor besar. Ya, kita langsung ke sana aja. Ada 2 faktor besar yaitu faktor internal. Faktor internal. Dari dalam. Kemudian yang satu apa? Yang satu faktor Internal. Apa? Internal dan eksternal. Jadi faktor internal artinya dari dalam tubuh kita sendiri. Apa itu kira-kira yang kamu tahu? Ayo, faktor yang dari dalam. Oh, memang dasarnya seperti itu kok gitu. Apa? Ulang. Faktor dari dalam yang kamu bawa dari
nenek moyang. Turunan gen. Gen, Urat. Gen, Bu, ya. gen. Gen, oke. Nah, Gennya, mau Bu. tadi siapa yang tanya? Bu, 20 tahun isi tambah Yusuf, tinggi, oh, masih tumbuh. Yusuf Siapa yang Mabrur. tanya? Ya, jadi Yusuf Mabruri, Bu. bisa jadi memang genmu gen unggul. Ya, tapi nanti Hormon enggak, Bu? Nah, makanya kan ini kita lagi bahas gen. Nah, yang kedua adalah hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan ini kalau dalam pada manusia kita punya hormon pertumbuhan yang nanti dia kerjanya itu dibatasi oleh waktu, temporer. Dari usia pertumbuhan nanti kalau dari usia 18-20 itu dia harus stop. Nah, hormon ini kasih berpengaruh pada beberapa orang, artinya kalau dia sudah pernah saya singgung ini ya, kalau sudah pernah saya singgung, artinya kalau memang hormonnya ini nggak mau stop, dia akan menjulang terus. Pertumbuhannya, tulang-tulang panjangnya akan memanjang terus. Hormonnya apa coba, ingat nggak? Hormon pertumbuhan pada manusia? Apa hormonnya? Kayak 11 masuk lalu. Enggak, hormon pertumbuhan loh, hormon pertumbuhan. Apa? Iya, Tos. Tapi Bro yang nanya tuh. Kamu tinggi berapa, Bro? 166, Bu. Masih belum maksimal, belum 20 kan? itu. Belum kan? Aku juga harus sekolah. 17 tahun, Bu. 17 tahun masih bisa 170 nanti itu. Ya. Berarti memang gennya Mabrur itu memang untuk tumbuh. Tapi gini, nanti setelah usia 24-25 kamu tetap nambah tinggi, harus diwaspadai ya. Ya, harus diwaspadai, siapa tahu hormon pertumbuhanmu itu nggak gelem liren. Kerja terus. Nah, makanya nanti jadi gigantisme, pertumbuhan raksasa seperti siapa dulu yang orang Lampung itu, ya. Gigantisme nantinya. Nah, orang Liwa ya, siapa namanya lupa gitu ya. Artinya mudah-mudahan enggak Mabrur, kamu masih usia 17 masih bagus gitu ya. Bagus-bagusnya pertumbuhan. Nah, jadi tadi gen. Kalau gennya memang ya, gennya untuk tumbuh itu memang kecil, ya udah kamu jangan berharap tinggi, Mbak Kakong, Mbak Uti, Mbak Buyut semua pendek. Ya. Terus dari Mbak Uyutnya ayah, Mbak Uyutnya itu semua gennya kecil-kecil. Kamu mau berharap tinggi dari mana? Artinya faktor makanan bisa sih, faktor makanan, cuman yang paling unggul itu adalah pengaruh dari gen. Ya, jadi itu untuk nanti maju tadi. Ya. Faktor makanan sama olahraga lingkungan memang bagus. Itu tentang gen. Terus sama hormonnya tadi itu kalian. Bu, Yang kedua, ya. hormon tadi namanya somatotropin bukan, Bu? Ya, somatotropin sama apa namanya tiroksin yang di gondok, kelenjar gondok sini di leher, ya. Itu somatotropin. Jadi dia pendukung. Tapi yang utama adalah hormon tiroksin. Tiroksin, Bu. Ya, tiroksin. Kelenjarnya namanya tiroid, atau kelenjar gondok. Makanya kan ada beberapa penyakit yang kena tiroid itu artinya apa sih? Ya tiroidnya itu bermasalah. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Nggak ada. Kalau nggak ada bisa lanjut ya. Saya ulang lagi. Saya ulang dulu sebelum kita ke faktor-faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Apa menurut Pak Mas? Tapi sampai jam berapa? Ya, masih ada beberapa waktu. Kita ulang. Jadi saya tanya dari awal, coba dengerin apa enggak, serius apa enggak. Apa yang kamu ketahui tentang pertumbuhan? Apa pertumbuhan? Perubahan biologis pada makhluk hidup. Proses biologis. Pertumbuhan adalah
pertambahan volume ukuran massa yang sifatnya irreversibel. Apa itu irreversible? Yang Sudah tambah besar yang tidak tak bisa kembali lagi lagi. seperti semula. Tidak bisa mengecil. Ya, tidak bisa kembali lagi semula. Kalau udah gendut, Bu, tapi udah gendut bisa kurus, tapi kan tingginya nggak berkurang, Nak. Iya. Ini kalau udah gendut, jadi kurus lagi, berarti kan berkurang. Iya. Volume berat berkurang, cuma tingginya nggak akan memendek, kan? Bu, Ya, tapi ya. orang sepuh-sepuh itu kebanyakan itu pendek ya, Bu. Padahal mungkin kalau waktu mudanya itu tinggi. Itu Iya. penurunan tinggi atau bukan, Bu? Kalau itu karena rapuh tulang, massa tulang, kepadatan tulang. Jadi kepadatan tulang itu seiring faktor usia itu akan gini loh, gampangnya kayak roti tawar. Tahu roti tawar? Tahu roti lah, roti. Itu kan dia kan roti tawar itu kan tinggi. Terus kamu pencet, kamu planet gini, ya. Itu kan dia kan pendek. Lah ini kepadatan tulangnya, isi tulangnya itu loh. Iya. Namanya ya massa tulang atau isi tulangnya itu memang dia sudah berkurang seiring dengan pertambahan usia otomatis karena pengaruh hormon reproduksi. Hormon reproduksi akan berpengaruh pada kurangnya kepadatan tulang. Gitu. Jadi itu memang alamiah, memang wajar. Ya. Tapi pendeknya kan tidak pendek-pendek banget kan berkurangnya. Iya, artinya dia memang. Nah kalau yang tuanya bungkuk ya itu kan posisi postur tubuh saat dia muda, harus jaga postur tubuh. Jadi kamu ini jangan sampai tiduran ini. Ada yang tiduran? Mana yang tiduran? Bisa melihat satu-satu nih ya. Udah nih. Lah wes rasa mikir jemuran, biarin aja jemuran. Bu, aku rung ngaret, Bu. Esok nih ya. Ngaret, Bu. Piye iki, Bu? Wedhus kuwi pakane apa? Tapi itu pakaiannya apa, Bu? Harus belajar dulu. Oke. Liwet nih. Pakane sego-segone entek. Oke. Nah itu terus yang pertumbuhan tadi sifatnya irreversibel. Kemudian yang perkembangan apa? Perkembangan adalah bertambahnya proses menuju reproduksi. Setiap makhluk hidup dengan perkembangan. Proses Menuju kedewasaan. Ya, menuju Kedewasaan, Bu. kedewasaan ditandai bertambahnya ditandai dengan berfungsinya sistem reproduksi. Ya, ditandai bukan bertambah ya. Sistem reproduksi itu kan tidak ada ya, dengan ditandai berfungsinya alat-alat reproduksi itu namanya berkembang. Lah, tumbuh dan berkembang ini nggak bisa dipilah-pilah. Dia seiring dan sejalan. Kayak kamu dan kamu dan dia. Kita mami kita. Betul. Jadi apa namanya bisa diukur dan sebagainya. Faktor yang berpengaruh tadi apa? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Apa coba? Gen. Gen. Hormon itu faktor apa? Hormon itu faktor pertumbuhan Internal. Ya, kemudian yang gen faktor apa? Internal juga. Ya, kemudian yang faktor eksternal apa? hormon Makanan. Ya, lingkungan ya. makanan ya Bu, lupa. Lingkungan banyak banget, terutama memang faktor makanan dan aktivitas. Ya, Olahraga. Ya, jadi apa namanya olahraga ya aktivitas maksudnya. Jadi, nah itu nanti kita bahas tentang hormonnya. Tapi nanti di sini ya kita bahasnya ke hormon bukan ke hormon pertumbuhan manusia. Jadi nanti untuk pertemuan yang akan datang, kamu pelajari dulu. Ya, sudah ada bukunya kan?
di-download. Udah. Itu dibaca-baca dulu lah. Kalau perlu bikin resume, bikin ringkasan supaya nanti kita nyambungnya cepat. Ya, jadi itu nggak perlu ngulang-ulang lagi. Jadi kamu pelajari nanti faktor-faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, ya itu. Karena nanti yang dibahas adalah tanaman, bukan pertumbuhan manusia. Kalau pertumbuhan manusia kita udah bahas di kelas 11 kemarin, meskipun kita nggak sempat belajar. Kita belajarnya pakai e-learning kemarin, tapi ya kamu bisa kan mendapatkan yang benar. Iya, oke. Ya, ada pertanyaan silakan. Waktu tinggal beberapa menit, silakan bertanya. Ada yang bertanya. Nah, ini suara apa ya? Iya Bu, itu suara apa loh Bu? Minyak paling Bu. Kurang itu ya. Di kuping Jadi, Bu. iya, itu juga keganggu sama aja. Oh, ada pertanyaan silakan. Ada yang tidak Itu tuh ada yang kedeketan loh Bu, apa yang Mana diulang? tambah kenceng loh Bu. Ya, Ibu nggak tahu juga kenapa kok. Ini dari salah satu siswa paling mungkin ada Bu, tukang kerja di Bu. rumah, yuk ya. Tadi kan ada gen itu faktor pertumbuhan. Ya, Nah, kalau faktor yang mempengaruhi lambatnya pertumbuhan itu ada nggak, Bu? Makanan. hormon sama makanan. Hormon, Bu. Terutama. Hormon Oh. pertumbuhannya tadi, ya. Hormon yang kita sebutkan tiroksin yang di kelenjar gondok. Iya, Seperti ucap baba. Ingat kan ucap baba? Tahu? Ya. iya, Bu. Iya, tahu Bu. Dia secara fisik, secara muka dia tumbuh, berkembang menjadi dewasa, dia juga bisa punya anak. Tapi secara fisiknya dia kan begitu-gitu aja. Nah itu bisa Cebol, Bu. diartikan, ya bisa diartikan memang hormon pertumbuhannya kurang atau daus mini ya dan sebagainya. Tapi kalau seperti kalian yang agak-agak kecil, asal berat sama tinggimu itu masih standar dengan umur, berarti kamu masih normal, gitu aja ya. Nggak usah ragu, nggak perlu aku berarti aku kerdil dong, gitu. Bukan kerdil, karena kerdil itu memang sangat mini, tidak sesuai dengan umur. Bu, Ya, kuantitas dalam pertumbuhan ini tadi artinya jumlah apa, Bu? kuantitas itu artinya dalam pertumbuhan ya, dia dalam jumlah, misalnya di tanaman, jumlah cabang, bukan jumlah anakan ya, jumlah cabang, kemudian jauhnya, jumlah daun rimbun atau tidak, ya, cabangnya banyak atau tidak, ya. Kalau pada manusia, Bu? Kuantitas pada manusia itu apa ya? Jadi kalau kuantitas pada manusia itu kuantitas itu kan jumlah. Berarti dia secara beratnya nambah. Ya, beratnya nambah. Kemudian tingginya nambah. Ya, kuantitas itu nambah, ada pertambahan. Berarti kan dia jumlahnya nambah toh, beratnya tadinya 30 jadi 50, tingginya dari 100 jadi 100. Kalau kualitas mutu, artinya kamu, ya kalau kualitas kan tahu tadi, artinya dengan usia sekian, usia 17 tahun, beratnya ya harus sekitar 50 dong, nggak boleh 35, 36, 37. Saya katakan itu berat badan atau ukuran sepatu kalau ke 37. Ya. Oke, itu saya kira untuk pertemuan saat ini selesai, anak ya. Kita ketemu minggu depan, pelajari faktor-faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan. Pelajari. Oke, jadi selamat belajar, selamat aktivitas, selamat kita pembelajaran online, tetap pakai seragam ya. Siapa yang pakai baju seragam? Nanti bisa dicek di operator nanti
meskipun kamu di dalam rumah pakai baju seragam ya, jadi bawahnya bebas. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bu, jaga kesehatan Bu. Ini prakteknya kemana? Itu serang tak pateni capateni. Do. Kita hujan nggak?